Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur hanya kepadamu atas pemeliharaanmu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong agar kami dapat memahami akan firman yang kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Tema kita, pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, Mazmur ini yang menjadi perenungan kita adalah Mazmur yang merupakan kidung pujian kepada Allah karena telah memberikan kepada manusia tanggung jawab dan martabat. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3, juga kalau kita membaca kitab Mazmur pasal 104, dijelaskan bahwa bumi dan langit yang sekarang diatur dengan indah dan teratur mengundang kita untuk memuji Sang Pencipta itu. Pemazmur mengungkapkan kekagumannya atas dunia yang begitu indah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, karena itulah Daud sang pemazmur ini menyanyikan keagungan Tuhan yang mengatasi langit. Betapa agung dan mulianya nama Tuhan. Daud mengawali serta mengakhiri Mazmur pada pasal ini dengan sebuah pengakuan akan keagungan nama Tuhan, di mana dikatakan pada ayat 1 dan ayat 10, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara-saudaraku, kemuliaan dan keagungan Tuhan yang hebat itu ternyata terwujud dalam karya ciptaannya. Dikatakan bahwa bayi dan anak-anak
yang masih menyusu sekalipun telah beroleh dasar kekuatan Tuhan. Langit, bulan, dan bintang-bintang menjadi bukti kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Manusia yang fana dibuatnya berharga. Yang berasal dari debu tanah diubahkan menjadi makhluk yang hidup. Yang hanya sebutir debu dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Inilah yang dikatakan pada ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, lewat firman ini juga kita disadarkan bahwa manusia menjadi makhluk yang berbeda dari ciptaan Allah yang lain. Manusia bukan sekedar ciptaan yang tercipta dari perkataan Allah, melainkan ciptaan yang dibentuk oleh kerja Allah. Kejadian 2 ayat 7. Manusia bukan sekedar makhluk hidup yang mendiami bumi, sebab manusia adalah makhluk hidup yang bertanggung jawab atas bumi. Saudara-saudaraku, manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Inilah yang dikatakan di ayat yang ke-6. Manusia memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Manusia memperoleh otoritas ilahi untuk mengelola dunia ini atas nama Allah. Manusia beroleh penghormatan dan penghargaan untuk memiliki kuasa atas alam ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai manusia, kita harus menyadari keistimewaan kita dan tanggung jawab kita terhadap dunia ciptaan Allah ini. Sebagaimana tema dikatakan lewat pemberitaan ini, bahwa Tuhan adalah Sang Pemelihara, atau tema kita dengan jelas mengatakan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dapat dirasakan di tengah-tengah dunia ini atas ciptaan Allah, yakni lewat kita manusia yang diciptakannya, yang diberikannya hak istimewa itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pemeliharaan Tuhan dapat dilihat dari manusia yang bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan ini. Pertama, manusia dikatakan tadi ciptaan yang istimewa, yaitu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa yang dimaksudkan adalah mengenai kedudukannya sebagai wakil Tuhan di dunia. Maka dalam keserupaan dengan Tuhan itu, kita diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dapat dilihat dari kita sebagai manusia yang bertanggung jawab, di mana keistimewaan manusia, yaitu manusia diberi hak untuk berkuasa atas segala ciptaan yang lainnya. Menguasai yang dimaksud adalah memelihara serta mengupayakan kelestarian semua ciptaan Tuhan yang sudah ada dengan berbagai macam cara. Kekuasaan tersebut berlaku selama manusia bergantung dan berada di bawah kuasa Sang Pencipta itu sendiri. Karena seorang wakil tidak bisa berkuasa atas namanya sendiri, melainkan atas nama si pemberi mandat. Sebagai wakil Tuhan, manusia
harus tetap menjaga hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Karena jika tidak, maka hubungan tersebut bisa menjadi rusak dan manusia tidak lagi bisa menjalankan mandat dengan baik dan benar seturut dengan Sang Pencipta itu sendiri. Dan yang ketiga, agar pemeliharaan Tuhan dapat kita rasakan, kita alami dari manusia sebagai wakilnya di dunia ini. Sebagai ciptaan, manusia diciptakan secara istimewa. Manusia sebagai ciptaan yang istimewa adalah manusia diciptakan pada penciptaan yang terakhir, dengan sudah tersedianya ciptaan yang lainnya. Karena ciptaan Tuhan yang lainnya bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai sumber makanan, ada tumbuh-tumbuhan yang Allah berikan, ataupun binatang. Manusia juga dapat menikmati sinar matahari, memanfaatkan benda-benda langit sebagai alat penentu waktu. Bahkan manusia sekaligus dapat menikmati keindahan karya Tuhan di dunia ini, yang bisa membuat hatinya berbahagia. Ini artinya, saudara-saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan manusia berada dalam kekurangan. Artinya, pemeliharaan Tuhan itu memang nyata. Semua yang dibutuhkan oleh manusia sudah Tuhan sediakan. Inilah juga bukti pemeliharaan Tuhan dari awal. Hanya saja tugas kita sebagai manusia adalah mengusahakan dan memeliharanya secara terus-menerus. Jika manusia pada umumnya saja Tuhan berikan persediaan untuk makan dan minum, apalagi kita sebagai orang percaya. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, kitalah yang menjadi contoh teladan bagaimana manusia yang bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan ini. Saudara-saudaraku, Tuhan Sang Pemelihara kita telah mengatur, menyiapkan segalanya bagi manusia, bagi seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai manusia, janganlah menjadi orang yang malas. Yang penting di sini adalah yakin akan pemeliharaan Tuhan, bekerja dan berusaha semaksimal mungkin, dan selalu hidup dalam pengucapan syukur. Dan oleh karena itulah kita dapat merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan khawatir akan apapun di hidup ini, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Takkan pernah kita ditelantarkannya. Sepanjang kita hidup takut akan Tuhan dalam wujud tetap menjaga, mengusahai, dan melestarikan alam ciptaannya ini. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Oleh karena itu kami bersyukur ya Allah. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.